Oke, 1, 2, 3. Gisang dehak seng deren fighting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jendela-jendela semuanya, balik lagi di Oxmed, obrolan santai meteorologi. Jadi hari ini kita bakal kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Kira-kira siapa sih, Za? Kita bakal kedatangan Bapak Mamat Tamamadin. Nah, jadi sebelumnya nih ada topik yang bakal kita bawa, Vio. Apa tuh topiknya? Jadi, topik hari ini adalah dari awan Bandung ke langit Korea, ngobrol santuy, perjalanan meteorologi Bapak Mamat Tamamadin, SSI, MSI, PhD. Iya. Jadi nih, kenapa kami ambil topik ini? Karena topik ini tuh sangat relevan, terutama bagi mahasiswa dan calon akademisi yang ingin berkecimpung di bidang riset dan penelitian. Seperti itu, Vio. Ya, jadi sebelum itu kita kenalan sedikit nih sama sosok Bapak Tamamadin. Boleh aja gimana nih Bapak Tamamadin ini? Iya, jadi Bapak Tamamadin SSI, MSI, PhD dulu itu untuk pendidikannya beliau pada tahun 2008 dan pada tahun 2012 mengambil S1 hingga S2 di ITB. Nah, lalu pada tahun 2024 beliau mengambil untuk program doktoralnya itu di Korea, Vio. Di Donghae University, Busan, Korea Selatan. Semoga kita juga bisa lah ya. Amin, pengen banget ya. Banget. Iya, pengen banget teman-teman. Let's go lah. Langsung saja. Selain pendidikan, beliau juga keren banget nih dari pengalaman-pengalamannya. Jadi di bulan Januari 2014 sampai Desember 2014, Bapak Mamat ini pernah menjadi Academic Assistant of Faculty of Earth Science and Technology Institut Teknologi Bandung. Lalu pada Mei 2022 hingga Desember 2022 menjadi reviewer at International Journal of Disaster Risk Education. Dan yang terakhir nih, yang paling keren, jadi dari Februari 2015 hingga sekarang, Bapak Mamat ini menjadi dosen di program studi meteorologi Institut Teknologi Bandung. Luar biasa. Kita ya itu ya. Iya, kita ya. Oke. Lanjutlah, habis Lanjut. itu nggak usah lama-lama lagi, pasti nggak sabar Gak kan? sabar, kami juga gak sabar. Jadi kita langsung sambut aja Bapak Mamat Tamamadin. Iya. Oke, Bapak. Gimana nih Pak kabar hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Gimana, Mbak Viola? Masih sehat? Alhamdulillah sehat ya. Karena udah beres UAS nih. Beres Kak. UAS. Oh iya, Kan baru beres. temen-temen udah beres UAS, jadi udah tenang. Tegang-tegangnya tuh Udah hilang hilang lah gitu semester lah. 3 ini untuk sekarang. Benar. Kira-kira nih Pak, sebelum Bapak kesini kesibukannya apa aja nih? Sebelum kesini hari ini atau Iya, bagaimana? Hari ini, Pak. Hari ini tadi saya ada UAS 1 SIMED gitu ya. Tapi bentuknya presentasi dan saya cek hasilnya luar biasa. Mereka kreatif, inovatif, dan beberapa itu menurut saya sudah bisa produksi gitu loh. Maksudnya bisa di-up dan bisa dijadikan salah satu cara untuk diseminasi pengetahuan meteorologi ke masyarakat gitu. Udah keren ya. Iya. Itu tingkat 3 ya, Pak? Iya, angkatan 2023 itu Tingkat 3. tingkat 3 Kami betul, tingkat bagus. 2. Tua. Ya, 24 ya. Oke, keren banget ya. Berarti habis Ya. ini habis UAS langsung ke Opsmed. Langsung aja kita ke sesi Q&A. Yeay. Jadi nih Pak, sesuai pengalaman Bapak tadi kan kayak udah banyak banget ya, apalagi udah ngambil S1, S2-nya di meteorologi terus lanjut ke Korea. Tapi awal-awalnya tuh gimana sih, kayak kenapa Bapak tuh tertarik sama ilmu meteorologi dan memilihnya tuh sebagai karir gitu? Oke. Jadi dulu sebenarnya agak lucu ya saya masuk ke S1 meteorologi. Jadi dulu itu saya ingin masuk ke astronomi sebenarnya dulu itu. Karena dulu ada satu film Indonesia. Terus ke Boska, kemudian bintang-bintang bagus lah gitu ya. Ternyata salah masuk gitu. Ada astronomi, ada meteorologi. Saya pikir meteorologi itu meteor gitu ya. Nah, ini masuk, kemudian sama kakak angkatan pernah ditanya gitu.
pernah ditanya dan salah jawab gitu kan, karena salah masuk gitu. Nah akhirnya kalau buat saya, prinsip saya dari dulu sampai sekarang, kalau kita masuk ke dimanapun kita, maka kita harus lakukan yang terbaik di situ gitu ya. Nah akhirnya lama kelamaan saya menyukai meteorologi, meskipun susah ya. Mata kuliahnya susah banget gitu buat saya. Gitu saya coba hadapi satu persatu mata kuliahnya, kemudian tugas-tugas saya kerjakan bersama teman-teman gitu ya. Dan akhirnya lulus juga gitu ya. Lolos ya sebenarnya. Lulus gitu ya. Dan mulai tengah-tengah akhir saya mulai menyukai meteorologi gitu kan. Meskipun pada saat yang di awal-awal saya itu menyukai bidang energi terbarukan dulu itu. Jadi energi angin, energi matahari, saya suka dengan itu gitu. Bagaimana caranya atmosfer kita itu bisa dikonversi menjadi energi gitu kan. Itu menarik buat saya gitu kan. Nah, di sana. Tapi karena berjalannya waktu, kemudian saya S2 di sains atmosfer gitu ya, di sains kebumian, spesialisasinya ke sains atmosfer gitu ya. Yang melanjutkan yang kedua tadi, saya tertarik juga akhirnya ke bidang yang lain karena implementasi meteorologi itu buat macam-macam lah gitu ya. Pertama renewable energy, nah berikutnya di S2 itu ke pertanian juga oke gitu dulu itu. Kapan tanam, kapan ini kan butuh air. Nah, airnya itu dari siklus hidrologi. Ternyata bisa diterapkan di sana. Menarik sekali gitu kan. Itu yang pertama renewable energy, yang kedua pertanian kan gitu. Gitu. Nah, setelah itu lama kelamaan saya S3 masuk kebencanaan gitu, bagus juga gitu. Jadi saya lumayan enjoy dari berbagai terapan meteorologi itu, dan akhirnya saya fix sampai sekarang karir saya ingin di meteorologi yang lebih ke kebencanaan. Karena ketika masuk S3 itu, dan lama sekali S3 itu ya, itu semacam fokus kita akan di sana gitu ya. Jadi jarang yang S3-nya fokus di sana kemudian nanti beralih begitu kan. Jarang. Biasanya dari S3 itu fokus dan terusnya begitu. Gitu. Dan akhirnya sebagai koreksi bahwa saya itu jadi dosen meteorologi itu bukan di tahun 2022 gitu ya. Tadi bilang gitu. Itu dari tahun 2015. Jadi setelah asisten akademik 2015 itu saya langsung jadi dosen PNS. Kemudian sekolah S3 itu dilanjutkan di tahun 2020 gitu ya. Nah 2020 pada saat itu saya sudah masuk Korea, seminggu setelah itu COVID gitu ya. Kemudian setelah itu di tahun pertama itu di masa-masa COVID itu remote lah gitu ya. Perkuliahan itu tidak langsung tatap muka tapi remote gitu ya. Pakai Zoom gitulah seperti biasa. Mungkin di Indonesia juga begitu ya pada saat itu gitu ya. Iya. Dan pada saat itu memang menariknya ketika masuk Korea itu perkuliahannya itu nggak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Korea gitu ya. Nah mungkin itu ya sekilas itu. Tapi saya di karir di meteorologi itu menurut saya sangat baik, sangat bagus, karena bidang meteorologi itu tidak hanya tentang sains gitu ya, tapi tentang terapannya itu. Terus sektor-sektornya itu juga sangat banyak yang bisa kita terapkan dari ilmu meteorologi. Itu yang saya sukai gitu. Makanya buat saya masuk ke meteorologi, kemudian berkarir di meteorologi, buat saya itu suatu kebanggaan dan kebahagiaan buat saya gitu. Jadi bangga Jadi bangga. Kayaknya nampaknya bapaknya sungguh-sungguh banget dulu ya. Kayak belajarnya kayak nggak neko-neko gitu loh. Gak yang macam-macam. Nggak macam-macam kayak. Tapi ini lanjut nih Pak. Nah dulu karena dengar tadi Bapak sangat udah suka, udah sejalan dengan bapaknya sendiri, sudah enjoy. Kami mau tanya tuh, jadi sebenarnya tapi dulu itu gimana sih Bapak itu tipe anak yang apakah akademik banget atau Bapak juga yang aktif di luar dari akademik itu sendiri gitu? Saya itu tipe yang setengah-setengahnya. Enggak akademik banget enggak. Seimbang enggak akademik banget enggak gitu kan. Organisasi juga kemana-kemana gitu. Jadi
nggak di sini aja, nggak di kampus organisasi, di luar juga saya berorganisasi gitu kan dulu itu. Tapi di luar itu lebih ke apa ya dulu itu karena saya muslim masuk ke komunitas muslim di sana gitu, mahasiswa muslim gitu ya. Kemudian juga dulu itu saya masuk satu organisasi gitu ya, organisasi di Bandung yang intinya adalah pengabdian masyarakat gitu ya. Gitu. Saya lupa organisasinya apa gitu kan. Nah di sana saya masuk ke sana bersama dengan mahasiswa-mahasiswa lain gitu ya. Tapi tidak hanya mahasiswa aja pada saat itu yang masuk, tetapi juga ada SMA juga gitu ya. Jadi gimana caranya apa yang kita dapat gitu di jenjang perkuliahan maupun di sekolah itu terapan ke masyarakat itu seperti apa gitu. Jadi membuat kreativitas yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Salah satunya adalah sharing knowledge gitu ya. Sharing knowledge ke masyarakat, kemudian juga mengadakan semacam bimbingan belajar ke para murid-murid sekolah SMA yang ingin masuk ke perguruan tinggi gitu. Jadi kalau pertanyaannya tentang itu ya setengah-setengah sebenarnya, nggak akademik banget, nggak gitu. Organisasi juga nggak di dalam kampus aja gitu, di luar kampus juga gitu. Relasinya gitu. Udah luas berarti Bang Mamat ini ya. Kemana-mana banget. Nggak cuma jangkauan kampus doang, tapi udah wilayah. Keluar lah. Iya, keluar lah. Kalau ngomongin tentang relasi juga akhirnya nggak tentang meteorologi aja gitu. Iya. Karena temannya juga nggak meteorologi aja gitu semua gitu. Dimensinya sudah kuat ini, luas gitu. Dari pengalaman Bapak nih yang katanya salah tadinya mau ke astronomi tapi malah ke meteorologi, pasti kan butuh adaptasi juga kan ya Pak. Menurut Bapak tuh kayak hal paling kaget apa sih yang biasanya dirasakan mahasiswa baru meteorologi waktu awal-awal kuliah gitu? Ya saya kaget juga karena saya salah masuk kan ya. Oh ini gitu kan itu. Cuman nggak tahu yang sudah dari awal masuk ke meteorologi itu kagetnya seperti apa, saya kurang tahu ya gitu ya. Mungkin kagetnya itu pas masuk ke meteorologi, terutama kalau di TPB itu kan pada dasarnya sama semua gitu ya, orang tahu gitu ya. Tapi pas udah mulai masuk ke meteorologi ternyata wah sesusah ini ya meteorologi gitu kan. Fisikanya itu sangat kuat gitu ya. Jadi yang masuk meteorologi itu fisikanya sangat kuat gitu ya. Terus yang mungkin kaget bagi mereka itu adalah ternyata fisika yang selama ini dipelajari baik itu waktu SMP, waktu SMA, terapannya tuh begini gitu, ke vektor angin lah begitu ya, kemudian proses terjadinya curah hujan gitu, termodinamika, begitu, itu kagetnya mungkin di situ ya. Kalau dulu kan belajar fisika itu ya ini buat apa lah gitu ya, buat apa nih belajar ini gitu, termodinamika, mekanika gitu. Pas diterapin ternyata begitu. Jadi kita itu orang-orang meteorologi atau mahasiswa meteorologi yang paham akhirnya tentang terapan meteorologi itu tahu gitu bahwa fisika yang bentuknya persamaan itu adalah simbol untuk simbol yang sederhana untuk bisa merepresentasikan dunia itu seperti ini gitu ya. Atmosfer itu seperti ini kalau kita masuk ke meteorologi. Itu kagetnya begini. Kaget yang kaget yang lah gitu ya yang saya baru tahu gitu. Mungkin gitu ya. Iya. Seru berarti ya. Jadi kayak udah tahu implementasi fisika tuh bakal sekarang jadi gimana gitu. Dulu kan cuma tahu kayak kerjain, ngitung gitu doang kan. Sekarang udah tahu ini buat ini gitu ya Pak berarti. Ada yang mungkin kagetnya cepat, ada yang kagetnya lambat, mungkin begitu ya. Ada yang gitu. Baru O-nya itu pas udah di akhir-akhir gitu. Ya gini ya ternyata gitu. Saya termasuk yang akhir-akhir mungkin ya. Karena kaget yang pertama yang tadi saya pikir astronomi gitu. Nah ini Pak, kalau boleh jujur teman-teman, dari Bapaknya sendiri, sebenarnya meteorologi bagi Bapak itu capeknya di mana sih? Lebih capek fisika, capek mikirnya, atau capek mental nih gara-gara kayak rupanya susah banget ya kayak gitu? Mungkin beberapa
2 mungkin ya. Kalau fisik nggak terlalu ya, nggak terlalu. Tergantung dari dia masuk meteorologinya mau kemana nih. Kalau kayak masuk ke instrumentasi, suka instrumentasi mungkin fisik ya. Gitu dia harus ngukur di mana gitu kan, di lapangan, terus ngebalin alat segala macam. Ngebalin alat nggak terlalu susah ya. Cuman ke lapangan segala macam itu mungkin fisik. Nah 2 mungkin yang biasanya mahasiswa meteorologi itu alami, pikir dan mental gitu kan gitu ya. Dan mikir udah pasti ya kan susah gitu ya, fisika susah gitu, mikir susah. Nah mentalnya ke arah apa ya gitu ya, mentalnya itu ke arah apa kayak sampai stres ya sih gitu, kepikiran banget nih kayak aduh tugas susah banget jadi kayak malas gitu, ya, buat masa-masa saya zaman dulu itu mental kena banyak gitu ya. Karena kenapa? Dulu itu karena tempat kita bertanya kalau kita nggak ngerti itu relatif sedikit gitu ya. Dulu itu paling ke teman juga saya juga nggak ngerti nih gitu kan. Paling ke dosen pas datang dimarahin kan gitu, contoh kan. Mental lagi lah kayak gitu. Jadi itu mikir udah pasti gitu. Mental itu beberapa, kalau anaknya pinter ya mental nggak terlalu kena gitu ya. Nah kebanyakan kena. Pio kena nggak? Alhamdulillah aman ya Mas. Kalau sekarang rasanya harusnya mental itu nggak terlalu kalau menurut saya. Karena tempat bertanya kita itu narasumbernya lebih banyak ya. Selain temannya mahasiswa meteorologi itu jumlahnya makin banyak. Zaman dulu cuma 20 tuh. 20 pun nggak full 20. Itu belasan karena mungkin yang 2 tidak jadi gitu. Jadi cuma 18 gitu kan. Gitu, jumlahnya 18. sepertiga dari jumlah kami. Sekarang berapa? Sekarang 67 sampai 70. Oh kan, 60 sampai 7 berapa? 60. Sampai 67 persis. 67. Oke. Nah, itu kan banyak. Artinya tempat kita bertanya itu banyak gitu. Jadi artinya mentalnya itu zaman sekarang dengan zaman dulu itu harusnya relatif lebih rendah gitu. Teman kita untuk bertanya itu banyak gitu. Teman yang ini nggak ngerti, tanya yang ini. Banyak kemungkinan yang bisa kita tanya. Soalnya itu kan zaman sekarang udah AI gitu ya, AI. Bener-bener bahasanya AI itu mempermudah kita gitu ya. Misalkan kita baca buku fisika bahasa Inggris gitu ya. Kita kalau kita langsung baca beberapa kalimat itu susah banget ngertinya. Ya, kita tinggal capture aja terus masukin ke AI itu berusaha untuk menyampaikan kita dengan bahasa yang mudah, kadang dibarengi sama analogi, gambaran-gambaran yang memudahkan kita untuk baca. Digabungkan. Jadi masalah mentality tadi gitu ya. Mentalitinya itu harusnya lebih tidak menjadi masalah gitu kalau untuk zaman sekarang. Itu saya kira. Terus juga mikir pun di zaman sekarang harusnya nggak seberat mikir zaman dulu gitu ya. Sekarang lebih mudah. Harusnya begitu ya. Begitu. Itu aja mungkin ya. Berarti kayak proses Bapak waktu jadi mahasiswa tuh kayak banyak banget kayak sama lah kayak kita sekarang yang lagi kita kayak stres, pusing. Tapi nih Pak, kalau misalkan dari POV dosen, jadi pandangan dosen, kayak kesalahan paling umum mahasiswa meteorologi itu apa sih gitu Pak? Kesalahan umum meteorologi ya kalau digeneralisir dari dulu sampai sekarang adalah tadi balik lagi nggak ngerti representasi dari persamaan fisis. Gitu. Nggak ngerti. Itu kesalahannya gitu. Makanya ketika dia ngerjain TA atau apapun itu akhirnya dia tidak bisa mengerjakan secara maksimal dan nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penguji gitu. Karena dia tidak bisa memahami atau merasakan isi dari persamaan fisis itu gitu. Kalau kita ngerti dan paham sampai merenungkan gitu, jadi ketika kita memahami suatu kalimat-kalimat fisis yang ada di meteorologi, maka sebenarnya itu tidak perlu dihafal lagi. Dia akan menjawab apa yang dia ketahui gitu tentang dinamika atmosfer dan lain sebagainya gitu. Itu jadi kesalahan utama dari meteorologi mungkin yang di prodi yang lain juga begitu ya, nggak memahami apa itu persamaan fisis yang ada di sana gitu. Itu ya.
Terus apalagi ya tadi? Saya lupa mau menyampaikan apa ya, tapi nanti saya sampaikan lagi kalau Berhubungan dengan Gen Z sekarang, Pak. Gen Z. Gen Z ya. Gen Z. Kayak mungkin kan tugasnya ngaco nih, Ngaco atau nih. aduh telat mulu nih masuk kelas gitu. Gitu ya. Saya kurang tahu ya alasannya Gen Z misalkan telat atau apa ya gitu ya. Maksudnya sekarang itu informasi itu udah sangat mudah gitu ya. Lebih cepat. Kalau zaman dulu susah ya. Susah ya. HP juga zaman dulu cuma ada SMS doang gitu. SMS doang. Sekarang udah ini, makanya alasan untuk telat atau apapun nggak tahu kenapa gitu Iya, kan. sudah nggak ada Sebagai bakal yang telat. gitu. Jadi ini pesan buat Gen Z ya. Gen Z nih. Ini informasi udah pakai apa? Pakai apa? WA, pakai apa? DM, IG atau apa? Banyak. Itu tidak jadinya nggak ada alasan untuk bisa telat begitu. Gitu, teman-teman. Tapi saya telat ya tadi ya. Maaf ya. Habis ngajar kan, habis ngajar. Iya. Oke, balik lagi nih waktu Bapak kuliah dulu. Kayak menurut Bapak kayak yang lagi kita alami sekarang nih, kayak seberapa penting sih organisasi atau himpunan dulu menurut Bapak waktu Bapak kuliah? Oke, jadi menurut saya himpunan itu penting, organisasi itu penting. Karena terlalu akademik ya. Kalau terlalu akademik maka apa ya? Obrolannya itu hanya sekitar itu. Jadi kayak kecamatan kuda lah gitu ya. Cuman gitu aja gitu. Kalau kita berorganisasi, maka kita tahu bahwa apa yang kita pelajari itu, oh ternyata bisa disambungkan dengan ini, dengan itu, diorganize menjadi sesuatu yang implementatif begitu, dan lain sebagainya. Kemudian sharing knowledge ada di situ, gitu ya. Kemudian kita juga di organisasi kita belajar untuk menjadi satu tim, gitu kan. Gitu. Meskipun sebenarnya di perkuliahan kan ada beberapa tugas besar yang pakai tim gitu. Cuman kadang kan itu ranahnya dalam untuk mendapatkan angka nilai kan begitu. Tapi di organisasi di luar yang buat akademik tadi, nilai-nilai tadi itu langsung berkaitan dengan cara menggunakan ini atau menerapkan ini di masyarakat. Betul. Gitu kan. Itu jadi ada wadah untuk itu gitu. Kalau dia sendiri rasanya sulit gitu ya. Saya mau menerapkan ini ke masyarakat sendirian rasa sulit. Tapi kalau dengan organisasi itu tiap orang di organisasi itu mempunyai ide-ide gitu kan, ide-ide. Harusnya begini, harus begitu. Karena ide dari satu orang itu belum tentu itu yang paling benar gitu ya. Nah, dengan organisasi akan saling menilai gitu ya, ide setiap yang muncul gitu, ide-ide yang setiap muncul di setiap orang itu. Gitu. Jadi saya kira berorganisasilah gitu ya. Jangan terus di situ aja sendirian gitu kan. Jadi keren banget lah ya, bangga kita menjadi bagian dari himpunan Atmosfera ini sendiri ya. Gila. Mantap. Nah, terus lanjut Pak, ini kan tadi kita udah ngomongin akademik, terus udah kita membicarakan juga tentang organisasi. Kita masuk lagi ke Pak Mamatnya. Jadi kalau Bapak itu kalau sedang nggak mengajar atau sedang nggak melakukan riset, itu Bapak ngapain sih? Ya kalau saya dengan keluarga bisa begitu. Tapi saya juga punya hobi main futsal gitu kan. Luar biasa teman-teman. Bisa nih untuk jenderal nanti kalau tanding. Benar. Saya juga waktu di Korea hampir 2 minggu sekali futsal gitu kan dengan teman-teman Korea gitu kan. Ada klubnya gitu Pak ya? Enggak. Iya, kita bikin kayak kelompok aja lah gitu sama teman-teman Korea yang dia lagi S2 dan S1 gitu kan. Karena kebetulan di sana nggak ada yang S3 orang Korea gitu kan. S3 itu foreigner semua, orang foreigner. Nah yang Korea itu S2 dan S1. Jadi kita futsal itu dengan orang Korea yang S2 dan S1 yang umurnya lebih muda gitu ya. Jadi saya lumayan ngos-ngosan itu ya ngejar mereka. Seru kejar-kejar. Bugar-bugar. Jadi sehat apa berarti di sana? Saya dari dulu emang suka sepak bola gitu ya.
sepak bola, kemudian ya itu ya dengan futsal gitu. Nah, balik lagi ke sini pengennya futsal juga gitu, tapi lebih jarang gitu kan. Lebih jarang karena teman-teman futsal saya dulu itu entah kemana gitu. Jadi saya paling dengan saudara lah gitu ya. Itu gitu. Selain futsal ada lagi atau suka futsal aja Pak? Apa ya? Ya itu paling cuman dengan keluarga ya, kemana-mana dengan keluarga gitu ya. Rekreasi, kemudian mengunjungi saudara gitu ya. Itulah. Seru ya, Paling baca buku yang di luar metodologi gitu. biar nggak boring di meta terus. Iya, biar nggak di situ terus gitu. Gitu, itu aja. Kedepannya untuk jendral-jendral mungkin yang mau tanding futsal bisa diajak Pak Mamanya langsung. Tapi mending jangan, saya nggak bisa ngejar ntar. Saya nyari yang seumuran saya aja. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong tentang Korea nih Pak. Jadi pertama kali Bapak mengambil program doktoral di sana, itu culture shock-nya tuh apa yang Bapak dapetin? Yang pasti bahasa ya. Bahasa. Karena kalau kita kuliah di Eropa, di Amerika, rata-rata bahasa Inggris. Bahasa gitu. Inggris. Yang biasa kita pelajari dari kecil gitu kan. Nah, Korea itu bahasa gitu. Mereka itu jarang yang bisa bahasa Inggris gitu. Bahkan ya tadi yang seperti saya ceritakan di awal tadi, saya masuk ke Korea, profesornya itu pada pakai bahasa Korea ngajarnya. Hanya satu profesor pakai bahasa Inggris gitu kan. Dan untungnya pada saat itu waktu Covid ya pakai Zoom yang record gitu kan. Jadi masih ada videonya gitu ya. Bisa ditranslate dulu. Ditranslate, dia ngomong ya, profesornya memberikan kuliah dalam bahasa Korea, itu saya record, kemudian ada Google Translate ya, yang bisa mendengar itu terus jadi kata-kata teks gitu. Saya belajarnya pakai itu gitu akhirnya gitu. Dan pada saat itu ya memang bahasa Korea wajib ya di sana. Jadi kemana-mana itu kalau misalkan ke toko-toko gitu, mereka nggak bisa bahasa Inggris ya, bahasa Korea gitu. Nah, pada saat saya masuk ke Korea, saya benar-benar belum pernah belajar bahasa Korea gitu. Jadi mulai belajarnya itu pas waktu di sana. Iya, gitu. sambil kuliah gitu. Karena untuk yang doktoral degree itu ada 2 track, bahasa Inggris atau bahasa Korea gitu ya. Saya masuk bahasa Inggris. Meskipun ketika masuk masih bahasa Korea gitu kan. Tapi makin ke sini makin banyak profesor yang masuk pakai bahasa Inggris gitu pada saat itu. Yaitu akhirnya ya kalau kita ke toko akhirnya suka salah paham dengan pemilik toko gitu kan. Petugas tokonya gitu ya, suka salah paham, misalkan apa ya, udah selesai nih, terus kita lagi belanja kemudian mau bayar gitu ya, terus si petugasnya itu bilang apa ya dulu tuh pakai bahasa Korea gitu kan, punya poin nggak gitu, gitu kan. Terus saya cuman bisa y sama apa yang tidak itu Enggak apa ya? ne sama apa kok lupa saya. Anio ya. Ne sama Anio gitu kan. Nah, saya asal jawab aja gitu kan. Terus dia tanya apa? Punya poin enggak gitu kan. Artinya punya apa ID lah apa sih? Member gitu kan. Poin ya di sana gitu. Punya member gak gitu kan, terus saya bilang nih gitu kan, terus dia nungguin nomor HP-nya berapa kan gitu kan, terus saya bilang Anio gitu kan, katanya iya tapi kok nggak ada kan gitu kan, itu ya, terus ya itu salah satunya gitu. Dan banyak kesalahan ketika kita nggak tahu bahasa Korea gitu kan. Jadi kalau udah kita masuk ke Korea, belajar di sana, kita menurut saya itu wajib belajar bahasa Korea. Karena kita bisa aja masuk ke rumah sakit, harus bicara dengan petugas rumah sakit dan sebagainya. Itu kan fatal ya kalau misalkan informasinya salah gitu kan. Kalau cuma ke front office aja sih nggak terlalu masalah gitu translate. Tapi ketika bicara dengan dokter gitu ya, dokternya ngomongnya cepet gitu bahasa Korea gitu. Mana kita paham lah gitu ya. Akhirnya kalau salah gitu artinya gitu, kita nanggapnya salah,
itu kan jadinya salah gitu kan. Informasinya juga salah. Treatmentnya juga salah gitu kan. Gitu. Itu sih kasusnya ke masalah bahasa. Mungkin tiap kampus itu beda-beda gitu ya. Tiap kampus beda-beda. Cuman di kampus saya itu kalau di S3-nya sistem akademiknya itu lebih ke riset itu benar-benar di dominan dibandingkan kuliahnya gitu ya. Jadi kuliah itu perlu, tapi riset itu udah dimulai dari sejak masuk gitu. Misalkan kita ketemu dengan profesor ya, sebelum kuliah itu berjalan kita ketemu dengan profesor gitu. Terus itu udah mulai mempresentasikan ide apa untuk riset saya gitu. Itu dari awal. Ketika bawa ide. Nah, ketika ide riset kita itu salah total, misalkan dari metodologi dan lain sebagainya menarik atau enggak, itu profesor langsung memerintahkan ke kita untuk kamu baca paper sebanyak-banyaknya dulu gitu. Tugas kamu itu. Dan nikmati bosan, dia bilang gitu. Nikmati bosan sambil membaca paper gitu. Jadi banyaklah baca paper gitu ya, secara hati-hati gitu. Hati-hati itu artinya enggak selintas-selintas bacanya, tapi benar-benar paham di situ. Akhirnya dari semua paper yang kita baca itu mungkin jumlahnya enggak 1, 2, 3 sampai 10. Bisa lebih dari 50 paper gitu. Jadi tugasnya itu terutama di tahun pertama gitu. Karena buat Itu. riset ide itu. Itu untuk yang S3 ya. Kalau S1, S2 mungkin sama ya. Cuman yang beda itu adalah karakter si mahasiswanya yang mungkin berbeda gitu ya. Mungkin begitu ya. Kebanyakan mahasiswa Korea itu yang saya perhatikan, mereka itu bekerja itu di kampus. Jadi kalau udah selesai dari kampus, dia itu bebas gitu. Jadi nggak terikat nggak balik lagi belajar atau apa, enggak gitu. Jadi semua dikerjakan di kampus, bahkan sampai malam gitu, sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam. Kalau misalkan target dia itu belum terpenuhi gitu ya, misalkan memahami buku ini, bab ini gitu kan, dia harus kerjain dulu di kampus, bisa sampai jam berapa gitu, sampai pagi mungkin begitu. Nah setelah itu pulang ke rumahnya ya udah dia bebas, free gitu. Jadi kan beberapa mahasiswa Indonesia nggak begitu ya. Jadi misalkan kuliah selesai ya free kan gitu ya, mungkin ya gitu. Free gitu kan. Nah habis itu pulang ke rumah baik lagi belajar lagi kan gitu ya gitu. Kadang ke kafe nanti habis ini. Jadi mahasiswa Korea itu kalau yang saya perhatikan begitu gitu ya. Semua yang berkaitan dengan pekerjaan itu, belajar mahasiswa itu ya dikerjakanlah di lab begitu. Ngeberesin di kampus lah ya. Jadi pulang tuh nggak bawa beban atau tanggungan tugas. Ada lagi. Betul. Nah kalau sistem ruangannya itu mungkin sama ya di kampus kayak di ITB, itu ada ruangan-ruangan untuk mahasiswa belajar lah gitu ya, bekerja. Nah di Korea juga sama, ada beberapa. Jadi nggak yang dibuatkan ruangan khusus gitu untuk mahasiswa semua masuk, tapi nggak seperti itu. Sama aja sebenarnya dengan itu. Cuman mereka masuk ke perpustakaan, pokoknya di tempat di mana-mana gitu ya, yang ada di kampus yang bisa dipakai buat mereka bekerja gitu. Karena saya pernah nonton juga tentang untuk vlogger yang mengambil studi di sana, itu memang katanya tuh memang sampai malam diselesaikan dulu, bahkan ada yang sampai nginap di situ Pak gitu katanya. Cuma untuk belajar doang gitu. Keren banget. Striknya tuh dari mereka itu dorongannya keren ya. Dari hati. Ya? Oke, lanjut Pak dengan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perkembangan ilmu meteorologi di Korea dibandingkan dengan di Indonesia? Di Korea itu sangat maju ya. Terbukti dari di sana ada satelit khusus untuk meteorologi, namanya KOMSAT. KOMPSAT. Itu satelit meteorologinya Korea. Jadi sangat maju. Kemudian juga beberapa model numerik dikembangkan sendiri oleh Korea ya. Contohnya adalah kios kios tuh dia mengembangkan model
iklim gitu yang sudah masuk ke IPCC gitu ya, IPCC yang climate change gitu ya. Dan masuk ke apa namanya CMIP 6 gitu ya dari dulu tuh. Jadi itu adalah kumpulan model-model iklim di dunia. Nah, model numeriknya Korea itu termasuk di dalamnya ya. Gitu. Jadi itu ya, kalau dilihat ilmu meteorologi di Korea itu sangat berkembang gitu kan. Bahkan ada beberapa, saking berkembangnya, saking majunya, bahkan di drakornya sendiri ada yang khusus tentang meteorologi. Ya. Apa ya namanya ya dulu tuh? Pokoknya dia pakai balon udara begitulah, gitu dalam kondisi typhoon kalau nggak salah itu ya. Ya, silakan cek aja ya yang drakor. Kebetulan kalau saya suka drakornya yang action aja. Kalau yang cuman ngobrol kayak gitu saya suka ngantuk gitu ya. Iya betul. Benar. Yang tadi satelit itu di Dong-A University sendiri, Pak? Enggak di Dong-A University sebenarnya. Jadi yang satelit itu punya badan meteorologinya Korea. Namanya KMA, Korean Meteorological Agency gitu ya. Tuh. Dan ada satu badan atau organisasi iklim yang ada di Korea, tepatnya di Busan gitu ya, namanya APEC gitu ya, APEC. Iya pernah dengar. Iya, itu. Benar. Di sana. Itu memang dari Korea sendiri, Pak, berarti? Itu badan dunia, badan dunia, tapi ya. berkantornya di Korea, gitu. Badan dunia iklim yang berkantornya di Korea, namanya APEC. Gitu ya. Kalau jenderal-jenderal dengar selama ini ada APEC itu terus rupanya Bapak udah pernah ke sana ya berarti ya? Di ini aja di depannya aja, Oh, di nggak depannya sempet aja. masuk gitu ya. Pernah kesana belum? Itu udah internasional tapi letaknya di Korea gitu. Silakan. Jadi sangat maju lah di Korea. Benar. Oke, berarti kan dari perbedaan mahasiswanya juga Pak, terus dari sistem yang udah berjalan di sana, udah canggih-canggih kan, tadi dengar dari cerita Bapak. Tapi menurut Bapak sebenarnya tuh kayak mahasiswa Indonesia itu sebenarnya kalah atau malah unggul dibanding mahasiswa Korea tadi? Aduh, Gak apa-apa. Sejujur mungkin Iya, Pak. sejujur aja, Pak. aduh. Buat Susah ini ya. motivasi. Mungkin ada solusi juga dari Tapi Bapak. dari apanya gitu, bidang apa ya? Gitu ya. Mungkin yang dekat aja nih dari meteorologi dulu. Mungkin ada dari ini ya, karakternya boleh. ada kelemahan, ada keunggulan mungkin ya, begitu ya. Kalau mahasiswa Indonesia itu ramah gitu ya, Iya. ramah lah gitu. Nah, kemudian punya kepercayaan diri yang tinggi gitu ya. Nah, mahasiswa Korea itu seperti nggak terlalu percaya diri gitu. Kalau saya perhatiin ya, gitu. Kalau presentasi itu apa, dia suka baca ini pakai teks gitu. Kalau presentasi di seminar, dia itu baca teks karena dia jarang yang bisa bahasa Inggris gitu. Jadi meskipun mahasiswa pintar di bidang itu, dia kalau udah presentasi seminar dan ada foreignernya gitu ya, dia tuh jarang yang langsung gitu. Berarti ada skripnya dulu gitu ya? Dia skrip dulu baca aja gitu, baca aja dan cuek aja gitu baca, kelihatan gitu. Nah kalau mahasiswa Indonesia lebih percaya diri gitu, saya perhatikan kalau kita membandingkan di seminar gitu, di event seminar itu percaya diri lebih tinggi dalam masalah komunikasi gitu kan. Nah masalah memahami sesuatu apa ya? Aduh, apa ya namanya? Paham tentang bidang materi itu. Ya mungkin ada yang cepat, ada lama tuh memang beda-beda ya. Tiap gimana orangnya nggak bisa diperbandingkan dengan negara lain gitu ya. Itu ya. Apalagi ya? Mungkin di sana kayak yang tadi Bapak bilang, kayak lebih suka belajar di kampus gitu nggak sampai malam. Nah itu Lebih rajin kayaknya ya yang di sana itu. keunggulan mereka itu begitu. Jadi itu mereka belum seperti apa ya, ke dirinya itu komit bahwa kalau misalkan belum beres mereka belum pulang. gitu. Dan mereka punya prinsip
di Korea sini mungkin pernah dengar pali-pali itu kayak cepet-cepet Iya, gitu, cepet. cepet-cepet. Jadi mereka harus cepat gitu mempelajari sesuatu dan lain sebagainya. Kalau misalkan nggak cepat-cepat berarti dia nggak pulang kan gitu. Dia harus cepat. Semakin cepat dia memahami maka semakin cepat dia pulang free gitu kan, gitu. Dan memang sistem kerja di sana di Korea itu suka datang tiba-tiba tugas tuh. Jadi misalkan minta pagi hari ini harus udah diupload di sana gitu, harus sudah sampein suka dadakan gitu, nggak tahu kenapa gitu ya. Nah itu harus dikerjakan dengan perfect gitu, meskipun deadline-nya itu mepet, itu dikerjakan harus dengan perfect gitu. Makanya yang masuk ke Korea lumayan berat gitu di sana gitu. Ya meskipun ada beberapa profesor ya yang baik-baik lah gitu ya, nggak terlalu ini banget lah, ketat banget gitu. Terpacu mahasiswanya sebenarnya gara-gara itu ya. Karena takutnya jadi mereka tuh harus nyelesain dulu, takutnya tiba-tiba besok ada tugas dadakan. Iya. Jadi buat jenderal-jenderal atau teman-teman semua boleh dicontoh tuh kayak mahasiswa tugas dulu dari- baru jalan-jalan. Ya itu dia. Itu dia. Nah selanjutnya nih Pak, kan sekarang kita lihat tuh cuaca makin nggak karuan lah Pak. Nggak jelas ya. Iya nggak jelas Pak, makin ekstrim kayak gitu. Terus banyak yang bilang kalau kita dari meteorologi itu cuman kayak itu mah cuma ramalan cuaca gitu. Itu gimana tanggapan Bapak sama Cuek aja ya. teman-teman? Cuek aja teman-teman. Iya, itu apa ya, budaya terutama di Indonesia ya. Yaitu sesuatu yang sesuatu yang jarang terjadi itu dicuekin gitu kan. Pas waktu kejadian baru heboh gitu kan. Ini harus ini gitu kan. Oh, kita harus penting nih aware tentang ini gitu kan. Nah, setelah itu selesai kejadiannya dan hebohnya udah selesai, lupa lagi kan gitu. Lupa lagi. Terus kejadian lagi, gitu kan. Udah kayak apa ya? Itu berpola banget gitu kan Indonesia itu. Nah, kalau di negara lain itu aware-nya itu benar-benar aware gitu ya. Mereka itu sebelum berangkat kerja atau beraktivitas pasti itu lihat prediksi cuaca gitu. Oh, berarti udah jadi patokan ya prediksi cuaca di sana. Dan memang kalau bicara hujan ya di daerah subtropis terutama atau di Korea lah, itu rata-rata akurat memang ya. Karena awannya awan stratus nggak sampai cumulonimbus banget gitu. Ya, berarti Hanya lebih stabil Pak ya. lebih stabil, lebih akurat gitu dan merata gitu kan. Akhirnya ya akurat aja, jadi mereka lihat dulu gitu kan. Jadi aware terhadap cuaca, prediksi cuaca. Nah di Indonesia nggak tahu ya, mungkin karena saking kompleksnya gitu ya, kemudian lokalnya itu kuat banget gitu ya. Terus akhirnya buat prediksi cuaca itu kadang akurat, kadang enggak gitu kan, kadang banyak enggaknya kan gitu, jadinya buat apa gitu kan gitu. Padahal kan mau akurat mau enggak kita tuh perlu gitu kan, perlu gitu. Karena ketika ini bakalan jadi hujan, kita mendingan sedia pagi sebelum hujan kan gitu, dibanding misalkan nggak sama sekali, nggak lihat apa-apa, pokoknya jalan aja lah gitu. Jadi untuk bisa menumbuhkan awareness terhadap cuaca, maka ya itu butuh para lulusan meteorologi atau mahasiswa meteorologi sendiri untuk bisa sosialisasikan ilmu meteorologi itu, bahwa meteorologi itu sangat penting gitu ya. Ya, padahal mereka itu ya, masyarakat kita itu kadang suka marah-marah sendiri gitu ya. Marah-marah sendiri, ini kok hujan segala macam gitu kan. Dia nggak aware tapi dia marah gitu kan gitu. Harusnya kalau aware gitu ya, akhirnya dia nggak jadi marah-marah karena sudah siap duluan gitu kan gitu. Marah-marahnya gara-gara dia sendiri kan gitu. Dia nggak ngelihat ramalan cuaca di hari itu. Gitu. Tapi ini yang dari fun fact dari kita tuh, misalnya anak meteorologi sekarang tuh, kalau kita di grup misalnya ada acara gitu kan, terus kan kita udah bilang kayak, teman-teman cepet dong, bentar lagi hujan gitu. Jadi kalau dari anak meteorologi sendiri Pak, kami kayak lihat dulu kan sekarang, terus kami dari meteorologi juga ada
diupload di medianya gimana perkiraan cuaca untuk setiap hari itu untuk di wilayah Bandung dan Jatinangor seperti itu. Jadi memang kalau di grup kita tuh kayak ayo dong cepat bentar lagi hujan nih gitu. Benar-benar. Jadi untuk apalagi dari saya sendiri juga sih udah lumayan ngeliat dulu kayak kan dari rumah mau hujan nih, berarti kayak harus pakai kendaraan, harus bawa mobil atau harus bawa Kapan motor aja berangkatnya gitu. Kapan berangkatnya? Tugas kita nih sekarang bikin aware untuk teman-teman yang lain ya di luar dari jurusan kita benar. Tapi Pak, selain berkontribusi atau mensosialisasikan ke masyarakat, kayak menurut Bapak tuh peran apa yang paling bisa diambil oleh mahasiswa untuk berkontribusi langsung ke masyarakat selain sosialisasi dan aware soal ramalan cuaca ini? Peranan ke masyarakat. Iya, peranan ke masyarakat sebagai mahasiswa meteorologi. Oke. Nah, sebenarnya mahasiswa ITB itu terkenal dari dulu itu masalah sosialisasi dengan masyarakat. Nggak tahu nih sekarang kayak gimana Gen Z ya. Dari dulu orang ITB itu suka menyendiri gitu, jadi nggak sulit komunikasi dengan masyarakat ya. Nggak tahu sekarang ya Gen Z kayak gimana gitu. Dulu begitu. Nah itu tuh harus lama kelamaan itu harus mulai diturunkan gitu ya. Jadi kita itu harus bersosialisasi dengan masyarakat. Ilmu yang kita peroleh gitu ya, ya untuk mereka gitu ya, untuk kebaikan bersama lah gitu. Nah, selain sosialisasi itu, yang itu mungkin berat bagi orang ITB tapi harus dilaksanakan. Di luar itu pun harus kita lakukan ya. Misalkan apa ya? Saya perhatikan sekarang ini di media sosial ya. Mahasiswa-mahasiswa ITB itu kerap kali menciptakan inovasi-inovasi baru, teknologi-teknologi baru kayak gitu, yang itu benar-benar berdampak nyata ke masyarakat. Jadi itu levelnya seperti lebih dari sekedar cuman sosialisasi, sharing knowledge gitu ya, tapi menciptakan hal baru yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Itu jadi pintarnya anak ITB itu harus bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Teknologi, kemudian teknologi, kemudian kalau kita punya kuliah diseminasi meteorologi itu diseminasi informasi meteorologi, saya perhatikan bagus-bagus, kreatif gitu kan. Nah, inovasi itu tidak sekedar tentang teknologi aja, tapi bagaimana kita menyampaikan kan gitu ya. Dengan adanya platform-platform digital tentang sosial media, itu gimana caranya mahasiswa meteorologi itu mengemas itu dan memanfaatkan itu agar ilmu pengetahuan khususnya di meteorologi itu bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Jadi dari knowledge-nya, kemudian dari teknologinya gitu ya. Kan ada yang udah mulai menciptakan peminjaman payung gitu ya. Siapa itu bagus gitu kan kayak gitu. Itu dan itu benar-benar saya nggak kepikiran tapi mahasiswa bisa kepikiran gitu. Harusnya udah lebih keren sih, apalagi kayak Gen Z sekarang tuh terkenalnya kayak oversharing benar. Harusnya bisa ya mensosialisasikan ke masyarakat langsung gitu. Inovasi doang ya. Nggak kerasa gak sih guys, kayaknya kayak baru sebentar nih ngobrolnya. Kayak seru banget, apalagi kayak bapaknya udah dari Korea nih gitu. Kayak seru banget ya denger pengalaman ke Korea. Apa kita ke Korea juga ya? Apa kita jadi kepikiran ya? Ayo bareng-bareng sana. Menginspirasi sekali Bapak. Nah, jadi pengen banget. Dengan pertanyaan Viola tadi itu udah berakhir dari Q&A kita. Nah, tapi sebelum itu kan karena pasti Bapak di sana udah mengambil program doktoralnya itu pasti ada pasti fasih deh bahasa Koreanya gitu. Aduh. Jadi kami mau minta pesan-pesan dari Bapak tapi dalam bahasa Korea gitu, Pak. Nanti Bapak bisa ajarin kami juga, mungkin ada 1-2 patah kata terus nanti kita sampein bareng-bareng gitu. Saya nggak terlalu fasih sebenarnya. Saya seperlunya aja gitu. Boleh, Pak. Saya coba gitu ya. Iya, Nanti kalau misalkan ternyata saya ada yang lupa, bisa diulang ya. Iya, Oke. boleh Pak. Wajar banget kalau Pak. Iya, Pak. Oke. Annyeonghaseyo 제 이름은 마마드 입니다.
저는 ITB에서 기상학과 강사입니다. 기상학과 대학생은 똑똑합니다. 기상학과에서 모의할 수 있는 아이디어를 찾아보세요. 감사합니다. Keren banget sih ternyata. Kayak nggak pasti ternyata masih beneran masih pasti. benar ya tadi kedenger loh. Kayak kita nonton drakor gitu ada ya kayak bahasanya Bapak bisa. Ada yang tahu 똑똑합니다? 똑똑. Kira-kira apa coba Bapak Iya, terjemahin dari tadi- apa yang Bapak Iya bilang? tadi kayaknya bapak bisa. kira-kira bicara apa Iya. dalam bahasa Indonesianya. Oke. Jadi tadi saya bicara memperkenalkan diri, nama saya Mamat. Saya adalah pengajar di program studi meteorologi ITB. Menurut saya mahasiswa meteorologi itu pintar. Terus satu pesan buat mahasiswa meteorologi, carilah ide-ide yang inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Hebat luar biasa banget Janjel ya. Bisa nih kita belajar. Bisa kita. Belajar bahasa Korea. Langsung calling Pak Mamat gitu. Calling Pak Mamat. Oke. Nah, ada yang satu kalimat mungkin Pak bisa kita sampaikan bareng-bareng di kamera dalam bahasa Korea gitu. Iya. Oh, Yang gampang, yang Yang gampang. gampang. yang aja, gampang. Pak. Apa ya? Atau kayak terima kasih dan semangat kepada mahasiswa meteorologi. Oke, gini aja yang pendek aja ya. Iya bisa Pak. 기상대학생들은 fighting gitu ya. Fighting ya. Gitu aja ya. Gisang Dehaksen 기상대학생들은 Dehaksendereng fighting. Fighting. Oh. Semangat gitu ya. Oke, Coba ulang. kita bareng-bareng ya. Gisang itu meteorologi, gisang itu. Oh, Gisang. Daehakseng itu mahasiswa. Oh, Pakai deren itu artinya banyak, jamak gitu. oke. Jadi gisang Daehaksengderen Dehaksendereng. fighting. Fighting. Oke, bisa ya, bisa. Bisa ya kita bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. gisang Daehaksengderen fighting. Kalau terima kasih Pak, bahasa Koreanya apa Pak? Ya, 감사합니다. 고마워. Kamsahamnida. Oke, kita biasain. Kamsahamnida Bapak Mama. Iya, Ini- Udah hadir di acara Opsmed kita hari ini. Kayak banyak banget yang bisa kita ambil dari cerita Pak Mamat ya. Kayak pengalaman di Korea, terus pengalaman jadi dosen juga. Kayak pokoknya seru banget lah. Wajib didengerin sampai tuntas lah pokoknya. Insight-nya banyak banget teman-teman. Seru. Terima Oke, kasih sama-sama. Kamsahamnida Bapak Yes. Mama. Jangan lupa saksikan Opsmed kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Oke. Aduh. Terima kasih Pak. Maaf ya kalau